Bek Inter Milan Benjamin Pavard akan menjadi pemain cadangan pada pertandingan Serie A akhir pekan ini di markas Venezia. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Milan Gazzetta dello Sport, melalui FC Inter 1908. Mereka melaporkan bahwa pemain Prancis itu akan kembali dari cedera, tetapi tidak masuk dalam starting 11. Bek Inter Benjamin Pavard kini telah absen selama lebih dari sebulan. Mantan bek Bayern Munich dan Stuttgart itu mengalami cedera paha saat pertandingan penyisihan grup Liga Champions Inter melawan RB Leipzig pada bulan November. Inter awalnya berharap Pavard kembali untuk Supercoppa Italiana. Namun, ia belum sepenuhnya pulih untuk kompetisi tersebut. Namun, Pavard telah pulih dari cederanya. Kembalinya Pavard tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Inter Simone Inzaghi. Jan Bisek telah mengisi posisi dengan sangat baik di sisi kanan pertahanan Inter saat Pavard absen. Meski demikian, Inzaghi tentu menginginkan kedalaman yang sebanyak mungkin di posisi pertahanan untuk menghadapi rangkaian pertandingan berat yang akan datang, antara Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Inter menghadapi krisis cedera pemain bertahan dalam beberapa minggu terakhir. Namun, kembalinya Pavard tidak berarti Inzaghi akan langsung memasukkannya ke dalam starting 11. Pertandingan Inter berikutnya adalah melawan Venezia di Serie A, dan Bisek seharusnya tetap menjadi starter untuk pertandingan itu. Pavard akan berada di bangku cadangan untuk pertandingan tersebut. Ia mungkin akan bermain di babak kedua, karena ia ingin memulihkan kebugarannya. Juventus disebut mau tukar Vlahovic dengan Zirkzee. Juventus dikabarkan meminati pemain Manchester United, Joshua Zirkzee. Dusan Vlahovic disebut disodorkan Bianconeri menjadi alat tukar. Zirkzee kurang impresif bersama MU pada paruh pertama musim 2024-2025. Tampil sebanyak 28 kali di semua ajang, pemain Belanda itu memberi sumbangan 4 gol dan 2 assist. Karena Zirkzee tak tampil maksimal, ex-pemain Bologna itu sampai dicemooh saat Man United kalah 0-2 dari Newcastle United. Dalam pertandingan di Old Trafford pada Desember 2024, dia cuma bermain setengah jam. Juventus membaca situasi Zirkzee itu. The Old Lady meminati pemain 23 tahun itu. Di Liga Italia musim lalu, Zirkzee bermain bagus. Bersama Bologna, dia tampil 37 kali di semua ajang dengan sumbangan 12 gol dan 7 assist. Oleh karena itu, Juventus ingin mendatangkan Zirkzee. Ex-pemain Bayern Munich itu sudah terbukti di Serie A. Agar tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Zirkzee, Vlahovic disodorkan ke MU sebagai bagian dari transfer. Pemain Serbia itu sudah membukukan sebanyak 23 pertandingan dengan sumbangan 12 gol. Vlahovic mempunyai nilai pasar yang tinggi, 16 juta euro. Dia masih terikat kontrak 18 bulan dengan Juventus, tapi tak menunjukkan tanda ingin memperpanjang kontrak. Kalau kesepakatan tukar guling ini tercapai, bisa menguntungkan MU atau Juventus. Inter dan permasalahan di 10 menit akhir pertandingan. Salah satu isu yang mengemuka bagi Inter musim ini adalah kelemahan dalam mengelola menit-menit akhir pertandingan. Menurut laporan Tuttosport, tim Nerazzurri seringkali kehilangan intensitas setelah menit ke-80, terutama dalam laga-laga besar. Beberapa contoh mencolok termasuk kebobolan gol dari Gabbia pada menit ke-90 dalam derby Serie A, kehilangan keunggulan melawan Juventus hingga skor imbang 4-4 pada menit ke-84, serta memberi Napoli peluang emas di menit ke-93. Bahkan, Inter juga harus menyerah di waktu tambahan dalam final Supercoppa Italia. Tren ini juga terlihat di awal musim, ketika mereka kehilangan kemenangan karena gol penyeimbang lawan di laga tandang melawan Genoa dan Monza. Secara keseluruhan, Inter telah kehilangan 7 poin dalam 10 menit terakhir, termasuk waktu tambahan, di Serie A musim ini. Di Liga Champions, situasi serupa terjadi ketika mereka gagal mempertahankan keadaan melawan Bayer Leverkusen, sehingga kehilangan 1 poin tambahan. Masalah ini tentu menjadi perhatian bagi pelatih Simone Inzaghi. Ketidakmampuan menjaga fokus hingga akhir pertandingan dapat berdampak signifikan terhadap hasil keseluruhan musim, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Perbaikan strategi dan rotasi pemain di menit-menit krusial menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh tim pelatih. Laporan dari Inggris menyebutkan, Inter siap gaet Alexander Zinchenko dari Arsenal. Inter dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran untuk mendatangkan Alexander Zinchenko pada bursa transfer Januari sekarang. Menurut laporan dari Sunsport, manajer Arsenal, Mikel Arteta, terbuka dengan kemungkinan melepas bek asal Ukraina tersebut. Zinchenko,
yang sebelumnya bermain untuk Manchester City, kini posisinya di Arsenal semakin tersingkir. Setelah kepindahannya ke Emirates, Zinchenko sempat menggeser Kieran Tierney dari posisi utama. Namun, kedatangan Jurrien Timber dan Riccardo Calafiori, yang dapat bermain di berbagai posisi di lini belakang, membuat Zinchenko jarang mendapatkan kesempatan bermain. Hingga saat ini, Zinchenko baru tampil dalam 2 pertandingan Premier League musim ini sebagai starter. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa ia dapat mengikuti jejak Tierney, yang dipastikan akan meninggalkan Arsenal secara gratis saat kontraknya berakhir pada akhir musim. Sementara itu, Inter percaya bahwa kehadiran Zinchenko dapat menjadi tambahan signifikan bagi tim dalam meningkatkan performa mereka di kompetisi domestik. Potensi pergerakan Arsenal di bursa transfer ini menunjukkan bahwa Arteta sedang mengevaluasi opsi di lini belakang, baik untuk memperkuat tim maupun melepas pemain yang kurang berkontribusi. Jika Zinchenko jadi hengkang, ia berpeluang memulai babak baru bersama Inter. Reda Blahiane jadi incaran utama AC Milan Januari ini. AC Milan dilaporkan tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Rossoneri telah memulai pembicaraan serius dengan perwakilan Reda Blahiane, gelandang muda berbakat yang kini menjadi incaran beberapa klub besar Eropa. Bursa transfer musim dingin seringkali menjadi periode yang sulit bagi klub-klub besar, termasuk Milan. Ada 2 faktor utama yang membuat Mercato Januari penuh tantangan. Klub-klub biasanya menaikkan valuasi pemain mereka di tengah musim, terutama jika sang pemain tampil baik di paruh pertama musim. Hal ini membuat negosiasi menjadi lebih rumit dan mahal. Pemain yang memiliki performa bagus di awal musim belum tentu mampu mempertahankan konsistensinya hingga akhir musim. Risiko ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi. Namun, meskipun menghadapi tantangan tersebut, Milan tampaknya tetap berkomitmen untuk memperkuat skuad mereka, terutama di sektor gelandang, yang dianggap masih membutuhkan tambahan kualitas. AC Milan dilaporkan tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer Januari mendatang. Nama Reda Blahiane muncul sebagai salah satu target utama Milan untuk memperkuat lini tengah. Pemain muda ini telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Marseille dan beberapa tim dari luar Italia. Reda Blahiane dikenal sebagai gelandang yang serba bisa, memiliki kemampuan teknis yang baik, dan visi permainan yang menjanjikan. Usianya yang masih muda membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang menarik bagi Milan. Blahiane diperkirakan memiliki harga sekitar 12 juta euro, angka yang dianggap cukup masuk akal untuk pemain dengan potensinya. AS Roma janji nggak lepas Lorenzo Pellegrini di bursa transfer Januari. Media Italia klaim Lorenzo Pellegrini tidak akan meninggalkan AS Roma di bulan Januari. Dia justru akan membahas masa depannya jangka panjang di klub. Gol pembuka Lorenzo Pellegrini dalam kemenangan 2-0 AS Roma atas Lazio di Derby della Capitale merupakan pengubah musim bagi gelandang Italia tersebut, setelah sebelumnya jadi sasaran hutana penggemar. Kapten Giallorossi tersebut berhasil meyakinkan Claudio Ranieri untuk terus memainkannya sebagai pemain inti, termasuk saat melawan tim Biancocelesti, membuat penampilan kandang pertamanya di Serie A dalam lebih dari 2 bulan. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami awal musim yang sulit. Selain mengalami penurunan performa, hubungannya dengan sebagian basis penggemar klub runtuh setelah pemecatan Daniel De Rossi pada bulan September. Sejauh ini Pellegrini telah dikaitkan dengan Napoli dan Inter Milan. Bahkan beberapa laporan menyebut jika sang pemain akan ditawarkan kepada tim Nerazzurri sebagai alat barter untuk mendapatkan tanda tangan Davide Frattesi. Namun menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Roma berjanji tidak akan membahas gelandang Italia itu dengan klub manapun di bulan ini. Pellegrini juga ingin bertahan, tetapi kontraknya berakhir pada 2026, jadi masa depannya dalam jangka panjang di klub harus dinilai. Roma dan agen para pemain akan bertemu dalam beberapa bulan mendatang untuk menentukan langkah selanjutnya, tetapi Pellegrini pasti akan mengakhiri musim di Stadio Olimpico. Theo Hernandez selangkah lagi perpanjang kontrak dengan AC Milan. Theo Hernandez semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan setelah tampil luar biasa di final Supercoppa Italiana melawan Inter Milan. Pemain tim nasional Prancis tersebut menjadi bintang utama dalam kebangkitan epik Rossoneri, mencetak 1 gol dan memberikan assist dalam kemenangan yang mengamankan trofi pertama di bawah manajer baru asal Portugal, Sergio Conceição. Performa gemilang Hernandez di Arab Saudi memperkuat statusnya sebagai pilar utama proyek Milan. Sang bek kiri berusia 27 tahun tersebut kini berada di ambang menandatangani kontrak baru hingga 2029. Laporan terbaru dari CalcioMercato.com menyebutkan bahwa negosiasi antara klub dan agennya berjalan dalam jika harmonisan total. Dalam kontrak baru ini,
AC Milan akan menaikkan gaji Hernandez menjadi 6-6,5 juta euro per tahun, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad. Langkah ini menunjukkan komitmen klub untuk mempertahankan pemain-pemain kunci mereka dalam upaya kembali bersaing di puncak Serie A dan Eropa. Selain Theo Hernandez, AC Milan juga mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak untuk pemain-pemain penting lainnya seperti Mike Maignan dan Tijjani Reijnders. Sementara itu, Theo Hernandez sendiri telah menyatakan antusiasmenya untuk tetap menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang Rossoneri di bawah Sergio Conceição. Dengan pengumuman resmi yang diharapkan segera muncul, Rossoneri optimis bahwa Hernandez akan terus menjadi figur kunci dalam perjalanan mereka mengejar gelar-gelar prestisius di masa mendatang.